Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih banyak udah nonton video-video di channel saya, termasuk channel ini ya. Untuk video kali ini saya mau buat konten isi oli ya, atau ganti oli. Sebenarnya ini konten intinya bukan ganti oli ya, tapi mau tes holder dada ya. Nah, ini rekaman video ini, jadi saya rekamnya pakai handphone yang ditaruh di holder dada ya. Jadi inilah hasil videonya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan atau pembicaraan kita, langkah baiknya bagi yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai gara-gara video saya melalaikan ke tujuan kita semua ya. Oke, langsung saja kita buka baut pembuangan oli ya, yang di bawah itu. Ukurannya itu 12 ya. Jadi dibuka sama kunci sok 12. Ini bisa pakai kunci sok ataupun pakai kunci ring. Tapi saya rekomendasiin jangan pakai kunci ring ya, tapi pakai kunci sok. Karena biasanya kalau pakai kunci ring itu meleset dan akhirnya kegores ujung-ujung perseginya jadi slack ya. Tapi untuk yang baru punya kunci ring aja gak apa-apa, asal hati-hati ya. Nah, setelah oli keluar, ini dibuka untuk lubang pengisiannya sekaligus untuk setik ketinggian oli ya. Ini setik yang saya lap, ini setik oli no ya. Nah, untuk motor matic ya atau motor Honda Beat sejenisnya itu pembuangan baut olinya ukuran 12 mili ya. Biasanya itu yang sekarang juga masih 12. Nah, ini saya rencana pakai oli dari Yamaha ya, walaupun motor saya Honda ya. Ini sama sekali bukan tidak percaya sama oli buatan Honda, tapi yang saya lakukan ini hanya sekedar eksperimen aja. Jadi setiap sepeda motor itu gak ditentuin olinya sebenarnya ya. Jadi kita bebas pakai oli apapun, yang penting sesuai takaran sama sesuai spesifikasi olinya. Jadi kita gak terlalu monoton pakai oli itu aja, biar ada variasi ya. Ini sebenarnya video berminggu-minggu kemarin, namun saya ada beberapa urusan jadi baru diedit sekarang. Ini juga gak tahu nanti diuploadnya kapan ya, mungkin 2 hari setelah pengeditan ini atau seminggu atau sebulan ya, gak tahu. Jadi ini video hanya sekedar pemberitahuan aja buat hasil rekaman holder dada sama pengisian oli ya. Nah, oli sudah saya tuangkan, ini pakai corong, tapi dibantu pakai kertas juga, soalnya output corongnya itu nggak panjang ya, jadi nggak sampai. Jadi ya satu cara diginiin. Nah, untuk kamera naik turun ini gara-gara aktivitas saya bernapas ya, jadi itu kena perut, jadi holdernya itu naik turun ya. Nah, untuk pengisian oli ini saya agak lama karena oli yang harus dikeluarkan itu sedikit-sedikit, karena untuk masuknya oli ke mesin itu agak sulit ya, harus pakai kertas kayak gitu. Saya saranin beli corong oli ya buat teman-teman yang belum punya. Kalaupun belum punya ya harus pakai cara saya ya, seperti ini. Nah, salah satu keuntungan kita ganti oli di rumah itu
Yang pertama, kita hanya perlu biaya buat beli olinya saja ya, tanpa biaya isi ulang atau jasanya. Tapi sebenarnya sih beberapa bengkel itu menggratiskan jasa isi oli ya. Walaupun memang ada beberapa bengkel yang nakal, itu biasanya olinya tidak diisi full ya. Jadi oli yang diisi itu hanya sekitar 70-80% ya. Jadi di botol oli itu masih nyisa, dan nanti di botol oli itu diambil sama pemilik bengkel ya. Jadi untuk meminimalisir itu, saya inisiatif ganti oli sendiri di rumah ya. Itu pun karena punya alat ya, sama tahu cara bukanya ya. Bagi teman-teman yang mau ganti oli di rumah silahkan, yang penting punya alatnya sama tahu gimana caranya ya. Percuma punya alat tapi gak tahu cara bukanya, ataupun udah tahu cara buka tapi gak ada alat ya. Saya saranin jangan pernah sekali-kali pinjem alat ke bengkel manapun ya. Walaupun itu bengkel langganan kita sendiri, takutnya alatnya rusak ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.